Yo guys, kembali lagi di Kelakon Mopi. Hari ini kita bakal bahas sebuah cerita kebenaran biara tua. Jadi siapin tempat ternyaman kalian, dan ini dia ceritanya. Diawali dengan sebuah rekaman tahun 1939 Spanyol. Ketika itu terlihat banyak orang berbaris mengantri panjang bukan untuk sembako, tapi untuk menyaksikan dan memuja seorang bocil yang dipercaya sebagai anak suci. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 1949, terlihat suster yang bernama Cisa baru saja tiba di sebuah biara terpencil, yang dimana Cisa adalah bocil yang dipuja dalam rekaman pembuka tadi. Tidak lama kemudian, Cisa disambut oleh suster lain yang bernama Julia. Sambil mengantar Cisa kepada ketua biara, Julia menjelaskan tempat ini pernah menjadi target penyerangan pada tragedi Perang Saudara di tahun 1939. Tapi kini para petinggi memutuskan untuk memperbaiki tempat ini dan mengadakan sekolah bagi anak-anak perempuan yang tidak mampu. Dan sesaat kemudian, Cisa diminta untuk menunggu, sementara Julia akan memberitahu kepala biara. Hermana Narcisa. Saat bertemu dengan Cisa, kepala biara yang bernama Madre menyambut Cisa dengan antusias, terlebih saat tahu bahwa Cisa adalah gadis suci yang sempat menggemparkan negara Spanyol. Madre kemudian menjelaskan bahwa Cisa akan menggantikan posisi seorang suster bernama Ines, suster yang sempat kabur entah kemana. Tugasnya cukup jelas, membimbing para anak-anak perempuan yang kini belajar di sekolah biara tersebut. Setelah pembicaraan selesai, Cisa pun dipersilahkan untuk beristirahat dan menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan tempat barunya. Setibanya di kamar, Cisa yang hendak beristirahat langsung membereskan barang bawaannya. Namun saat Cisa sedang berberes-beres, Cisa pun heran ketika menemukan sebuah kotak yang berisi gunting, amplop, serta foto seorang suster. Tepat saat Cisa membaca nama di balik foto tersebut, tiba-tiba sebuah kursi di sudut kamar terjatuh sendiri dan terdengar ketukan di pintu kamarnya. Dan di tengah kesunyiannya, di sini dia pun menemukan sebuah gambar aneh di tembok. Introibo ad altere Dei. Keesokan harinya, Cisa mengawali harinya sebagai pengajar, dan karena dirinya merupakan guru baru, Cisa pun berniat memperkenalkan diri dengan menuliskan namanya di papan tulis. Mi nombre es... Chicas, silencio, por favor. Bueno, basta ya. Chicos, pero si no me queda más remedio, no dudéis que lo voy a hacer. Tapi entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba seorang murid bernama Rosa ketakutan saat melihat Cisa menuliskan namanya. Kemudian Rosa pergi disusul si kakak yang bernama LP, meminta izin untuk menemaninya ke WC. Setelah mengajar, Cisa diajak untuk melihat album foto suster yang pernah bekerja di biara. Namun saat mengecek para suster yang telah meninggoy, dia pun heran saat mendapati foto yang hilang di album tersebut. Espere un momento, espere. Dan pada malam harinya, Cisa yang penasaran berniat mengecek foto yang sudah dia temukan. Ternyata benar, di sini foto yang hilang di album tadi adalah foto suster Socoro. Saat menyebut nama Socoro, lagi-lagi keanehan terjadi.
Cisa melihat kelereng di lantai dan penasaran berniat mengikuti kemana kelereng itu pergi, meskipun ia merasa di luar Nurul. Setibanya di basement, Cisa pun merasa ngeri saat melihat patung-patung terbengkalai yang disimpan di tempat ini. Hingga sesaat kemudian, dia menemukan sesuatu di lantai yang setelah dibuka, betapa syoknya Cisa saat dia menemukan potongan tangan mumi yang diselimuti kain. Beberapa saat kemudian, Cisa memberitahu Julia dan kepala biara jika dirinya menemukan tangan kering di basement. Di tengah rasa kagum dengan Cisa, ia menjelaskan kalau tangan itu dipercaya sebagai tangan Santa Marta yang sempat hilang akibat peperangan yang terjadi. Yang dimana Santa Marta dipercaya merupakan orang suci yang menjadi pengikut Yesus. Dan setelah mengatakan hal tersebut, ia mengajak semua orang untuk berdoa. Singkat waktunya, Cisa menemui suster senior yang membuat makanan, dan ia yang baru datang pun diminta untuk mencicipi bakpia spesial buatannya. Dan ternyata semua ini hanyalah mimpi, dan beberapa saat kemudian, Cisa kedatangan 2 siswi yang datang untuk melakukan tugas mencuci. Qué pena. ¿Qué pena por qué? Es Ana Mari. Setelah itu, Cisa terkejut saat gambar yang dia lihat kini bertambah 1 garis seolah membentuk tangan. Merasa makin tak tenang, Cisa akhirnya mendatangi Rosa. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang membuat Rosa ketakutan. Rosa berkata ia takut saat Cisa menuliskan namanya di papan tulis, di mana Rosa merasa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Mendengar hal itu, Cisa pun kebingungan dengan sesuatu yang dibicarakan oleh Rosa. Dan singkat waktu, Cisa dan suster yang lainnya sedang melakukan upacara dan doa bersama. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, lagi-lagi Cisa pun kembali mengalami penglihatan yang begitu aneh. Dios te salve, María. Tú eres bendita de tu vientre, ruega por nosotros los pecadores. El Señor es contigo. Gracias te doy por la paz que tú me das. Os ruego nuestra salvación. Malam harinya, Rosa yang sedang tidur tiba-tiba dibangunkan temannya yang kebelet ngompol. Saat itu Rosa pun kaget saat mendengar suara yang gaduh, akan tetapi dia pun berusaha berpikir positif jika suara itu merupakan suara tikus. Dan di kamar mandi, Rosa yang sedang menunggu temannya ngompol tiba-tiba mendengar suara keran mengalir deras. Dan betapa terherannya saat mendapati kunti dan keran yang mengalir dengan sendirinya. Di tengah rasa ngeri, Rosa mengajak temannya untuk segera pergi. Kelakuan mereka ditegur oleh suster Julia, dan bersama dengan hal itu, Cisa pun tiba-tiba merasakan aura yang begitu mengerikan. Dan betapa syoknya dia saat dia melihat sesuatu yang berdiri, dan tidak lama kemudian dia pun panik mendengar suara bocil yang histeris. Sesampainya di kamar anak-anak, Cisa diberitahu jika rambutnya ini telah digunting oleh sosok yang disebut si gadis. Lantas sambil menunjukkan gunting, Julia berkata jika pelakunya itu adalah Rosa. Dan Rosa yang tidak tahu apa-apa berkata jika gunting itu dia temukan di kamar mandi. Sampai di tengah perdebatan, Julia pun meminta semuanya tidur, sementara dia akan menghukum Rosa. Yo no he hecho nada. No mientas. Se estaba ahogando y pedía ayuda. Dan sekembalinya di kamar, Cisa yang penasaran berniat memastikan gunting yang tersimpan di kotak milik suster Socoro. Dan benar saja, gunting yang di kotak itu pun sudah menghilang.
Keesokan harinya, Cisa yang penasaran terlihat mengunjungi pemakaman, dan ia pun menemukan sebuah makam bertuliskan nama Socorro Albeda. Rosa. Lalu Cisa pun menanyakan terkait dengan sosok si gadis yang dibicarakan oleh Rosa. Lalu Rosa berkata di tempat ini ada roh seorang gadis yang gentayangan, yang dimana dia akan menuliskan nama seseorang yang akan meninggal, dan itulah sebabnya Suster Ines kabur karena namanya sempat ditulis oleh si gadis. Rosa pun percaya siapa saja yang namanya ditulis oleh si gadis sudah dipastikan akan meninggoy. Beberapa saat kemudian, Cisa yang akan dilantik sebagai biarawati menanyakan kasus yang menimpa Suster Ines. Namun Madre berusaha membantahnya dengan berkata, jika cerita itu hanyalah karangan para bocil saja. Lantas Madre yang akan pergi memintanya untuk bersiap. Setiap tidur, Cisa kini selalu mengalami mimpi yang mengerikan. Ditambah gambar aneh itu semakin terlihat dan membentuk orang yang bergelantungan. Kemudian Cisa mengawali dan mengajari anak-anak tentang fenomena gerhana matahari dalam waktu yang dekat. Hingga di tengah pembelajaran tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Rosa. Tanpa diduga nama Rosa ditulis si gadis di papan, dan apakah Rosa akan dikutuk? Di mana? Saat menemui Rosa yang sedang ketakutan, Cisa berkata jika dirinya percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rosa. Kemudian dia pun berniat mengajaknya ke kamar untuk memperlihatkan sesuatu. Singkat cerita, sambil memperlihatkan nama yang dimaksud, Cisa yang penasaran meminta bantuan untuk memperlihatkan siapakah sosok si gadis ini. Meskipun resiko, Rosa pun menunjukkannya kepada Cisa dengan menyempurnakan gambar di dinding. Tiba-tiba mereka pun kaget dengan kursi yang terjatuh dengan sendirinya. Dan di saat itu Rosa pun heran dengan Cisa yang tidak bisa melihat sosok si gadis. Karena sebenarnya sosok tersebut tepat berada di hadapannya. Namun kali ini sosok yang dilihat Rosa bukanlah sebagai si gadis, tapi sosok yang mengerikan. Setelah itu Cisa pun panik saat Rosa hilang entah kemana. Di tengah kepanikan, Julia datang dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah menceritakan semuanya, Julia meminta Cisa untuk tenang, karena bisa saja semua ini adalah tipu daya setan. Tapi Cisa yang khawatir mencari Rosa hingga sesampainya di gereja. Ada yang berkata jika dia baru saja melihat Rosa dibawa oleh seorang suster. Tak lama kemudian dia pun heran saat mendengar suara bocil berdoa di ruang pengakuan. Dan di tengah kepanikannya, suara misterius mengatakan jika Cisa telah memanfaatkan Rosa untuk mengungkap rasa ingin tahunya. Dan sosok ini memberitahu jika sebenarnya Cisa tidak memerlukan mata untuk mengungkapkan semua ini. Dan betapa syoknya Cisa saat mendapati Rosa telah tewas bergelayutan. Singkat cerita, Cisa terlihat menyesal atas kematian Rosa, dan saat itu Julia menghampirinya dan menyalahkan Cisa atas kematian Rosa, di mana semua ini tidak terjadi jika dia tidak membawa-bawa Rosa dalam penasarannya. Beberapa saat kemudian, Cisa yang merasa kesal memutuskan untuk berhenti mengejar dan pergi dari biara ini. Namun saat itu secara kebetulan gerhana matahari terjadi. Ia mengingat perkataan jika ia tidak memerlukan mata. Cisa pun memutuskan untuk menghilangkan penglihatannya dengan cara memandang gerhana secara langsung.
Dan benar saja, setelah penglihatannya hilang, mata batinnya pun bangkit, mampu melihat masa lalu di mana ketika itu biara menjadi korban dari peperangan. Di tengah rasa syoknya, Chisa berkata jika dirinya baru saja melihat bayangan saat terjadinya perang saudara di tempat ini. Tidak cuma itu, dia pun melihat seorang suster menjadi korban kebrutalannya. Mendengar itu, Julia yang panik memintanya untuk diam karena bisa saja itu tipu daya iblis. Sesaat kemudian, setelah mata Chisa diperban, dia pun meminta suster penjaga untuk membawakan foto yang dia temukan. Itu adalah suster Chosoro. Dia hamil dan melahirkan anak, tapi karena dianggap aib, dia pun tidak memperbolehkan anak ini keluar dari biara. Dan di sisi lain, Julia yang panik pun memberitahu Madre jika saat ini Chisa telah mengetahui segalanya. Ternyata selama ini mereka berusaha menyembunyikan kasus tersebut, dan kembali ke Chisa setelah mencuci matanya, dia merasakan kehadiran sesuatu. Dan inilah wujud dari suster Sochoro. Ia muncul sambil membawa bunga dengan aura tenang namun menyimpan amarah yang dalam. Chisa yang terhubung dengan masa lalu kini bisa melihat semuanya dengan jelas. Saat itu Sochoro tengah merawat anaknya yang demam tinggi. Ia memohon kepada para suster agar diizinkan membawa anak itu ke dokter. Namun karena anak ini dianggap sebagai aib, permintaannya ditolak mentah-mentah. Julia pun memasukkannya ke dalam bak mandi berisi air dingin dan berakhir tragis. Mengetahui semua itu, betapa pilunya nasib Sochoro. Karena kehilangan anak satu-satunya, ia jatuh dalam depresi berat hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Chisa yang dipenuhi amarah dan rasa bersalah tiba-tiba tersambung kembali dengan masa lalu. Dengan langkah mantap, ia mendatangi kamar tua tempat Sochoro dikurung, lalu membuka pintu yang telah lama tertutup. Beberapa saat kemudian, Julia datang dengan wajah panik dan betapa terkejutnya dia saat melihat Chisa berdiri dengan tubuh berlumuran darah. Dengan suara berat, Chisa berkata, "Aku telah membuka pintu agar keadilan bisa datang ke tempat ini." Dan benar saja, roh suster Sochoro yang murka kini bebas. Ia datang membawa dendam masa lalu yang belum terbalas tanpa ampun. Julia dan Madre pun menjadi korban berikutnya, tewas di tangan roh yang selama ini mereka sembunyikan. Dari semua kengerian yang terjadi di biara itu, kita belajar satu hal penting. Terkadang yang paling menyeramkan bukan setan, tapi manusia yang menutupi dosa atas nama iman. Sampai di sini cerita kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.